Salam sukses buat sahabat semua, sahabat hebat. Tidak semua informasi yang kita terima itu jelek, atau tidak semua yang dilakukan atau disampaikan orang itu tidak baik. Ada tujuan baiknya. Semua yang dilakukan orang, semua yang disampaikan orang, ada tujuan positifnya. Ambil yang positif dan buang yang negatif. Kasus yang ramai dibicarakan saat ini sebelumnya adalah kasus berita yang menghebohkan tentang hal-hal yang negatif dari seorang ustadz, misalkan Ustadz Yusuf Mansur dengan kehebohan untuk sedekahnya, kemudian dialihkan lagi dengan isu saat ini yang lagi center dengan video dari Gus Samsudin. Sahabat hebat, semua yang dilakukan orang pasti ada tujuan positifnya. Jadi selama kita berpikir positif, energi positif akan bersama dengan kita. Inilah yang penting untuk dilakukan di setiap saat kita mengisi otak kita, setiap saat kita mengisi informasi, kepikiran bawah sadar kita lewat indera, lewat penglihatan, lewat pendengaran, lewat rasa di kulit dan pergerakan kita, lewat penghidung atau di hidung, dan juga lewat pengecap di lidah kita. Terbesar yang pertama, orang mengandalkan indera penglihatannya dalam melihat video, melihat informasi, melihat berita. Kemudian terbesar yang kedua adalah pendengaran atau auditorinya, mendengarkan berita, mendengarkan informasi-informasi. Setiap informasi ini akan masuk ke pikiran sadar manusia dan akan tembus ke pikiran bawah sadar manusia lewat critical factor. Sahabat hebat, setiap informasi yang tembus di dalam pikiran bawah sadar manusia itu sudah melalui seleksi dari critical factor, area di pikiran manusia yang bisa mengkritik atau bisa menolak informasi yang masuk. Jadi pastikan setiap saat kita menerima informasi yang masuk dan tembus ke dalam pikiran bawah sadar kita. Kita pastikan bahwa setiap saat, setiap detik kita bisa menerima informasi yang positif untuk menciptakan suatu energi yang positif, sehingga hidup bisa bermanfaat buat banyak orang. Dengan orang lain tanpa berbicara pun kita sudah ada energi positif, energi semangat, energi berpikir positif untuk siapapun. Every behavior is a positive intention. Setiap yang dilakukan orang pasti ada tujuan positifnya. Ini yang penting untuk diketahui oleh sahabat, sehingga setiap saat kita bisa bermanfaat buat orang lain. Pengalihan isu dari isu sedekah yang negatif beralih ke dukun-dukun palsu yang bisa bersifat memfitnah atau bisa menyebarkan hal-hal yang negatif. Dengan demikian, yang menyampaikan maupun kita yang menerima, jika tembus ke dalam pikiran bawah sadar, ini pasti memberikan suatu efek yang negatif, efek kehidupan yang negatif, mengurangi kebahagiaan, bahkan mengurangi rezeki dari kita. Kenapa? Karena kita menampung sesuatu yang negatif, menghasilkan suatu energi yang negatif. Energi tidak akan hilang, dia hanya merubah bentuk untuk bisa muncul di satu kali ketika di saat orang membutuhkan. Pastikan kita berada dalam area energi positif. Oke sahabat hebat, apa yang masuk ke dalam pikiran kita ini hanyalah merupakan map atau menghasilkan persepsi. Semua informasi yang dari luar masuk ini adalah netral adanya. Apa yang kita lihat ini adalah hal yang netral. Apa yang kita dengarkan di YouTube ini adalah hal yang netral. Ketika masuk ke pikiran manusia baru mulai dipersepsikan. Kenapa? Karena dari indera masuk ke pikiran manusia lewat satu proses yang dinamakan dengan proses neurologis. Proses canggih lewat kerja dari neuron atau saraf ini menghasilkan satu informasi. Kemudian informasi ini ada yang di-delete, ada yang di-generalisir, dan ada yang dirubah maknanya. Banyak perubahan makna yang terjadi ketika kita menonton video atau kita menonton YouTube, informasi yang masuk dan menimbulkan hal yang emosi yang negatif, dan ini merugikan kita, bukan merugikan orang lain. Sahabat semua, informasi yang masuk ini masih dalam bentuk map kita. Sahabat perlu tahu map dari Google itu bisa membuat tujuan kita atau membuat kita sampai kepada tujuan, atau yang kedua bisa menyesatkan kita. Selama masih menjadi map kita, itu bukan hal yang di luar atau teritori dari kita. Hal yang di luar adalah netral. Setelah masuk ke dalam pikiran manusia akan menjadi map. Setelah masuk ke dalam pikiran manusia akan menjadi map atau state. State itu adalah perilaku fisik dan emosi kita yang kita bisa terima setiap saat. Inilah yang akan mengarahkan kita
bisa menyesatkan kita ke dalam pikiran-pikiran negatif dan energi yang negatif, dan bisa membuat tujuan kita tercapai, mengantarkan kita kepada kebahagiaan dan kesuksesan yang hakiki. Oke sahabat hebat, the map is not the territory. Map itu bukan teritori. Map bukan wilayah yang sesungguhnya. Jadi map di dalam pikiran kita itu adalah hasil neurologis atau kesimpulan dari tangkapan-tangkapan indera yang diterima oleh mata, telinga, kulit dan pergerakan, serta penghidu dan pengecap. Sehingga bisa juga menyesatkan kita dan bisa juga membuat kita mencapai tujuan yang sesungguhnya. Semoga bermanfaat. Salam sukses buat sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.